Chapter 2091. Semua orang di Istana Cunyang tidak tahu bahwa kemunculan pil generasi anggota tubuh telah membuat Istana Cunyang mampu bertahan dari krisis dengan tenang. Pekerjaan Yang Chen untuk terus menyempurnakan pil generasi anggota tubuh yang sempurna telah terhenti. Dia keluar dari pengasingannya untuk menerima perwakilan dari sekte-sekte utama. Masih sama seperti di dunia fana. Perwakilan dari sekte Dao adalah yang pertama tiba. Mereka adalah anggota keluarga dari istri dan selirnya, jadi Yang Chen menerima mereka dengan sangat sopan. Tidak masalah untuk meminta pil obat, tetapi selain harganya yang mahal, mereka masih harus menunggu selama beberapa waktu. Orang harus tahu bahwa yang mereka inginkan bukan hanya sejumlah kecil, yakni 1 atau 2.000. Setiap sekte meminta lebih dari 10.000. Ini hanyalah jumlah yang diminta oleh sekte Dao yang datang lebih dulu. Ia yakin bahwa ras iblis dan sekte iblis yang datang kemudian juga membutuhkan jumlah yang besar. Sekalipun Yang Chen memurnikan siang dan malam tanpa tidur, tetap saja akan membutuhkan waktu ratusan tahun baginya untuk menyelesaikan angka ini. Pastilah mustahil untuk memurnikan jumlah sebanyak itu, jadi tujuan setiap orang adalah formula pil. Meskipun Yang Chen berulang kali menekankan bahwa formula pil itu tidak sempurna, sekte ini tidak peduli. Sama seperti murid-murid Istana Cunyang, bukankah itu hanya masalah ditikam lagi? Pil revolusi 8 di dunia abadi tidak perlu ditusuk, tetapi bukankah itu sesuatu yang akan terjadi bertahun-tahun kemudian? Lagi pula, bagaimana para kultivator cacat ini bisa yakin bahwa mereka bisa naik ke dunia abadi? Bahkan jika mereka naik ke dunia abadi, tidak ada jaminan bahwa mereka akan dapat meminta pil obat. Yang Chen hanya bisa menekankan kesulitan memurnikan pil obat berkali-kali, dan alkemis biasa tidak memenuhi syarat untuk itu. Namun, ini tidak menghentikan tekad sekte utama untuk membeli formula pil. Oleh karena itu, setelah membayar harga yang sangat mahal, para perwakilan dari sekte utama kembali ke sekte dengan rasa puas terhadap formula pil ini yang tidak sempurna di mata Yang Chen. Kali ini, perwakilan dari sekte utama datang bersama para alkemis senior dari sekte tersebut. Setelah melihat formula pil yang diberikan oleh Yang Chen, para alkemis ini mengerti bahwa ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka sempurnakan sendiri. Untungnya, Yang Chen juga mempertimbangkan masalah ini di awal, sehingga mereka yang menggunakan benih api yang berbeda untuk memurnikan daging dan darah berbagai makhluk regeneratif dapat dipisahkan. Dengan kata lain, seorang alkemis mungkin hanya ahli dalam satu jenis benih api dan hanya dapat memurnikan satu jenis tanaman obat, namun selama selusin alkemis memenuhi persyaratan, mereka akan dapat memproses semua tanaman obat. Hanya tahap akhir alkimia yang membutuhkan seorang alkemis tingkat tinggi dan sangat kuat. Ini belum termasuk, banyak cairan koral misterius 4 lautan harus digunakan dalam pemurnian. Untungnya, semua sekte utama adalah orang-orang kaya. Meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat berenang di cairan karang misterius 4 lautan seperti Yang Chen dan Nyonya Bai, mereka masih dapat mengambil sejumlah tertentu. Ada banyak orang pintar di dunia ini, terutama para kultivator. Yang Chen bukanlah satu-satunya orang yang menggunakan kebun herbalnya untuk menumbuhkan karang mistis 4 lautan. Setiap sekte mematok harga yang sangat tinggi. Akhirnya, Yang Chen menghitungnya. Jika didiskon, dia akan menghabiskan hampir 10 juta jin batu roh kualitas terbaik untuk membeli senjata ajaib luar angkasa selama lebih dari 20 tahun di luar. Formula pil ini akan mendapatkan kembali semua batu roh yang telah dia belanjakan sebelumnya. Semua sekte utama juga tertarik pada Yang Chen. Mengetahui bahwa Yang Chen menyukai gua abadi luar angkasa selama ini, setiap sekte mengeluarkan 1 atau 2 gua abadi tingkat sekte. Hal ini saja sudah membuat Yang Chen sangat senang hingga dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Jika dia tahu hal ini, dia tidak akan pergi mencari gua abadi. Sudah cukup mempelajari formula pil ini. Hampir 30 gua abadi tingkat sekte melampaui semua gua abadi yang telah dijarah Yang Chen dalam 20 tahun terakhir kecuali gua abadi yang sangat besar. Peta geografis sungai pegunungan menyempurnakan gua abadi ini, dan diperkirakan bahwa itu bisa mendekati batas perubahan kuantitatif yang menyebabkan perubahan kualitatif. Satu-satunya pengecualian untuk sekte ini adalah sekte surga misterius. Yang Chen menerima perwakilan masing-masing sekte secara terpisah, dan sekte surga misterius tidak terkecuali. Akan tetapi, ketika tetua inti dan tetua besar Tiangang muncul di depan Yang Chen masih terkejut. Tetua besar Tiangang ada di sini, yang berarti Master Sekte Li kemungkinan besar telah datang ke sini secara diam-diam. Benar saja, seperti dugaan Yang Chen, setelah sepenuhnya menutupi kemungkinan deteksi di sekitarnya dengan formasi, Master Sekte Li muncul di hadapan Yang Chen. Yang Chen buru-buru memberi hormat, lalu dengan hormat mempersilakan para tetua ini untuk duduk, secara pribadi menyajikan teh harum, dan menyambut mereka dalam resepsi megah. Terakhir kali, Tetua Agung Tiangang memberikan gua abadi kepada Yang Chen. Yang Chen tidak menaruhnya di peta geografis pegunungan dan sungai, tetapi memberikannya kepada naga bumi untuk segera menyatu dengan perutnya. Sekarang semua orang ada di gua abadi ini. Master Sekte Li, Tetua Li, dan tetua inti lainnya jelas menyadari hal ini, dan mereka pun semakin lega. Terutama Master Sekte Li dan Tetua Li, alat kendali yang mereka tinggalkan di gua abadi tidak dilepas sama sekali, dan masih dapat digunakan secara normal, yang membuat mereka semakin puas. Meskipun gua abadi ini dikatakan sebagai hadiah untuk Yang Chen, namun bukan tanpa tindakan pencegahan. Sekarang Yang Chen dengan murah hati dapat menggunakan gua abadi ini sebagai gerbang gunung inti Istana Cunyang, yang menunjukkan bahwa ia memiliki kepercayaan penuh kepada mereka. Ini adalah resep ramuan yang dikembangkan oleh murid ini. Resepnya tidak terlalu sempurna. Mohon diterima, Guru. Di hadapan orang-orang dari Sekte Langit Misterius ini, Yang Chen tidak menyebutkan harga apapun, dan langsung memberikannya kepada mereka. Selain itu, ini adalah ramuan yang disempurnakan sendiri oleh murid ini. Guru dapat memberikannya kepada beberapa rekan murid Anda yang membutuhkannya terlebih dahulu.
Tidak banyak ramuan ajaib, hanya beberapa ratus saja, tetapi Yang Chen akan membutuhkan waktu setidaknya 1 tahun. Atas bakti, muridnya, Master Sekte Li merasa tenang. Dalam hatinya, dia juga merasakan hal yang sama seperti kepala istana Cunyang. Muridnya yang murahan benar-benar membuatnya bangga. Sayangnya, banyak hal yang tidak dapat dipublikasikan, jadi dia hanya bisa diam-diam bahagia. Kali ini, aku datang ke sini terutama untuk menemuimu. Resep ramuanmu hanya memberiku alasan yang bagus. Kata-kata Tetua Li sangat nyaman untuk didengar. Dia jelas datang untuk resep ramuan, tetapi dia bisa mengatakan bahwa dia datang untuk menemui Yang Chen. Kalau tidak, tidak akan mudah bagi lelaki tua ini untuk meninggalkan sekte dan datang kepadamu. Itulah kenyataannya. Terlepas dari apakah Istana Cunyang dan Sekte Suantian memiliki hubungan apapun, tidaklah mudah bagi pemimpin Sekte Suantian untuk datang ke Istana Cunyang. Ngomong-ngomong, aku juga datang untuk melihat bagaimana kamu menjalankan Istana Cunyang. Ini juga tujuan kunjungan Master Sekte Li. Selama ini, dia belum pernah melihat seperti apa Istana Cunyang. Ini diam-diam merupakan sekte cabang dari Sekte Langit Misterius, jadi tidak ada salahnya melihat situasinya. Aku telah mendengar tentang apa yang terjadi padamu selama bertahun-tahun. Master Sekte Li telah berbicara. Tentu saja, dia harus melakukan sesuatu agar Yang Chen melampiaskan amarahnya. Orang-orang yang menyerangmu seharusnya adalah keluarga Zhao. Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa melompat-lompat selama beberapa hari. Para penguasa sekte hampir menemukan sarang mereka, dan para penguasa sekte utama juga telah berkoordinasi, menunggu pukulan terakhir. Master Sekte Li akhirnya mengatakan pergerakan Sekte Langit Misterius selama bertahun-tahun. Chapter 2092. Mengandalkan Zhao Family Manor, Sekte Surga Misterius mengirim sekelompok ahli ke area inti untuk menanyakan keberadaan sarang keluarga Zhao. Tidak hanya itu, Sekte Langit Misterius diam-diam bersatu dengan sekte-sekte besar lainnya untuk mengirim murid-murid yang benar-benar dapat diandalkan. Mereka juga menggunakan rumah keluarga Zhao untuk mengirim orang-orang ini ke inti tempat ujian. Sekte Surga Misterius bukan satu-satunya yang berani mengambil risiko. Tidak ada yang bisa berpikir untuk tertinggal. Sekte Langit Misterius tidak takut sekte lain akan mencuri pujian. Pujian terbesar sudah menjadi milik Sekte Langit Misterius, jadi sisanya tentu saja harus dibagi. Di satu sisi, tujuannya adalah untuk mengurangi kerugian mereka sendiri, dan di sisi lain, tujuannya adalah untuk memberi kesempatan kepada orang lain menunjukkan wajah mereka. Setelah puluhan tahun mencari, meskipun sekte-sekte utama belum secara akurat menemukan sarang keluarga Zhao, mereka telah dapat menentukan bahwa sarang itu berada di suatu daerah tertentu. Masalahnya sekarang adalah semakin banyak monster Suan Immortal di dalamnya. Sekte-sekte besar tidak tahu bagaimana cara menghadapi monster-monster ini untuk sementara waktu. Kalau saja mereka tidak menghadapi monster-monster itu, begitu keluarga Zhao mempunyai cara tertentu untuk mengendalikan monster-monster itu dan menyerangnya, keluarga Zhao pasti akan menderita kerugian besar. Namun, jika mereka menanganinya, mungkin keluarga Zhao akan khawatir. Sekarang, semua orang pusing memikirkan masalah ini. Itulah rahasia utama Sekte Langit Misterius dan sekte-sekte besar lainnya. Mereka yang berada di bawah manajemen inti mungkin tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya, tetapi Master Sekte Li tidak ragu untuk memberitahu Yang Chen tentang hal itu. Manajemen inti lainnya dan Big Elder Big Dipper tidak menganggap ada yang salah dengan hal ini. Sebenarnya, kita seharusnya tidak terburu-buru saat ini, kan? Yang Chen mendengarkan dengan saksama dan berkata perlahan setelah berpikir sejenak. Beritahu aku tentang itu. Master Sekte Li juga menjadi bersemangat. Dia memberitahu Yang Chen tentang hal ini karena dia ingin mendengar beberapa pendapat konstruktif dari mulut Yang Chen. Meskipun kultivasi murid ini tidak begitu baik, dia lebih cocok daripada banyak orang yang diketahui sedang merencanakan sesuatu. Dalam pertempuran aliansi Tiga Sungai, keluarga Zhao dapat dikatakan menderita kerugian besar. Dalam masalah pil pemurnian hati, keluarga Zhao juga kehilangan banyak ahli inti. Yang Chen tidak sopan dan dengan tenang menganalisis di depan Master Sekte Li, sejak pil pemurnian hati berakhir hingga sekarang, keluarga Zhao belum merencanakan tindakan besar apapun. Ini hanya bisa berarti vitalitas mereka sangat rusak, dan mereka bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri, lanjut Master Sekte Li. Sambil mengangguk, dia mengikuti alur pikiran Yang Chen dan terus menganalisis, jika aku memiliki cukup kekuatan saat itu, aku pasti akan menyerang terus-menerus, menyebabkan kita kehilangan pandangan terhadap satu hal dan melupakan hal lainnya. Karena mereka hanya menunggu waktu yang tepat, hanya dapat dikatakan bahwa mereka tidak mempunyai cukup kekuatan. Sebenarnya, Ketua Sekte Li sudah memikirkan hal ini saat dia masih di sekte, tetapi saat hal-hal ini keluar dari mulut Yang Chen, terutama saat pertempuran aliansi Tiga Sungai dan pertempuran pil pemurnian hati terjadi di bawah rencananya, rasa pencapaiannya menjadi semakin kuat. Tepat, Guru, Anda tidak perlu khawatir terhadap binatang-binatang iblis itu. Yang Chen buru-buru menyetujui kata-kata Master Sekte Li dan terus menganalisis, betapapun kuatnya metode pengendalian binatang iblis, pasti ada prasyaratnya. Pasti ada seseorang yang dapat menekan binatang iblis itu. Master Sekte Li dan Tetua Agung semuanya setuju dengan ini. Yang lemah ingin mengendalikan monster yang kuat. Jika mereka tidak menunjukkan kekuatan yang lebih kuat dari monster itu, apakah monster gila itu akan menundukkan kepalanya? Sungguh lelucon. Karena para senior yang telah berada di dalam selama bertahun-tahun tidak menemukan pergerakan abnormal dari monster-monster itu berarti keluarga Zhao tidak bertanggung jawab atas masalah ini, atau tidak peduli dengan masalah ini. Yang Chen berkata sambil tersenyum, diperkirakan telah menghabiskan banyak sumber daya keluarga Zhao untuk membiarkan monster-monster itu beradaptasi dengan pil pemurnian hati. Kegagalan berturut-turut telah membuat mereka tidak dapat melanjutkan.
Saat memikirkan amukan iblis yang luar biasa dari binatang iblis, dan kemudian memikirkan penampilan monster yang acuh tak acuh setelah meminum pil pemurnian hati, mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada kerja keras dari keluarga Zhao. Upaya sebesar itu bukanlah masalah menggunakan sedikit sumber daya. Masalah rumah keluarga Zhao bukanlah rahasia besar di dunia fana. Saya yakin keluarga Zhao seharusnya sudah memikirkan masalah ini sekarang. Yang Chen tidak takut untuk mengutarakan kebijaksanaan keluarga Zhao di hadapan Master Sekte Li. Keluarga Zhao mampu bersembunyi selama bertahun-tahun tanpa ketahuan. Pasti ada anak-anak pintar di dalamnya, tidak mengherankan jika mereka dapat memikirkan rumah keluarga Zhao. Karena mereka sudah memikirkannya, tetapi mereka masih acuh tak acuh, itu bukan karena mereka sangat percaya diri dengan sarang mereka sendiri. Itu adalah, Yang Chen menjual sedikit ketegangan, menunggu Master Sekte Li untuk mengatakan jawabannya sendiri. Mereka tidak cukup kuat, dan hanya bisa bersembunyi untuk melindungi diri mereka sendiri. Master Sekte Li mengatakan apa yang dipikirkan Yang Chen. Ketika dia berbicara, seolah-olah dia sendiri yang memikirkan hal-hal itu, dan dia merasa sangat bangga. Sebenarnya, bukan berarti Master Sekte Li tidak memikirkan hal-hal ini sebelumnya, tetapi dia tidak begitu yakin. Tetapi ketika Yang Chen mengatakannya, tampaknya hal-hal ini sudah jelas. Pasti ada seorang guru di keluarga Zhao, tidak diragukan lagi, kalau tidak, mereka tidak akan bisa memurnikan boneka naga. Yang Chen tidak takut mengatakan hal-hal yang lebih menakutkan, tetapi apa yang dilakukan para tuan ini ketika keluarga Zhao menderita kerugian besar. Pertarungan pil pemurnian hati terjadi di wilayah keluarga Zhao, dan mereka tidak melihat tuan mereka keluar untuk menyelamatkan pertempuran itu. Entah para master sudah naik, atau, Yang Chen menatap mata Master Sekte Li, menunggu dia mengatakan penilaiannya sendiri. Atau karena sesuatu atau kecelakaan, para master diikat. Wajah Sekte Master Li juga menjadi bermartabat, dan dia mengatakan tebakan ini. Dari sudut pandang lain, jika kita adalah keluarga Zhao dan memiliki guru tetapi tidak dapat menggunakannya untuk sementara waktu, apa yang akan kita lakukan? Yang Chen bertanya lagi, ketika kita tahu bahwa lawan memiliki Zhao Family Manor yang dapat memasuki sarang mereka. Bersembunyilah dan tunggu sampai para master melepaskan tangan mereka. Kali ini, bukan Master Sekte Li yang menjawab, tetapi senior inti di sebelahnya. Sebagai senior inti Sekte Xuantian, mustahil baginya untuk tidak mengetahui apapun, apalagi tidak mengucapkan sepatah kata pun dalam pertemuan semacam ini. Apa yang paling mereka takutkan saat ini? Yang Chen segera bertanya. Mereka takut ketahuan oleh kami. Orang itu segera melanjutkan, para master tidak bisa lepas tangan. Begitu mereka ketahuan, mereka akan menderita kerugian lebih besar, dan bahkan bisa jadi musnah. Yang Chen mengangguk, lalu menoleh ke Master Sekte Li dan bertanya, maafkan murid ini karena bersikap kasar, tetapi apakah para senior yang masuk sudah menjelajahi area inti? Sambil menggelengkan kepalanya, Master Sekte Li mengerutkan kening dan menjawab, monster-monster di dalam semakin kuat. Mereka hanya masuk sedikit lebih dalam, dan mereka hampir ditemukan, jadi mereka tidak berani masuk lebih dalam. Mereka telah melihat monster di atas tingkat 8 alam abadi misterius. Sekarang, apa yang membuat para empu yang memurnikan boneka naga tidak bisa melepaskan tangan mereka? Yang Chen tahu jawabannya di dalam hatinya, tetapi dia berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan menggunakan kata-katanya sendiri untuk mencerahkan 3 anggota senior Sekte Xuantian, juga, dari mana monster-monster itu berasal. Pencerahan Yang Chen terlalu bagus, dan Master Sekte Li langsung memikirkan banyak hal dalam sekejap, mungkin kita terlalu berhati-hati. Chapter 2093. Siapa yang menyerang lebih dulu akan menang, dan siapa yang menyerang terakhir akan menderita malapetaka. Dalam hal semacam ini, besi adalah kebenaran. Pihak lain tidak bergerak, tetapi pihaknya takut untuk mengambil tindakan. Hal ini terjadi pada Master Sekte Li, itu tidak dapat dimaafkan. Master Sekte Li juga punya pertimbangan sendiri. Sebagai Master Sekte dari Sekte Surga Misterius, dia terkadang bahkan lebih berwibawa daripada Raja dan Kaisar di dunia fana. Setiap gerakannya melibatkan banyak nyawa. Tanpa rencana yang matang, mustahil untuk bertindak gegabah. Jika bukan karena pengingat Yang Chen, dia mungkin mengabaikan fakta yang jelas ini dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Zhao dengan cara yang mantap dan pasti. Bukannya salah untuk bermain aman, tetapi semua orang telah mengabaikan faktor penting. Di mata sekte utama, ahli yang telah menyempurnakan boneka naga seharusnya telah naik pangkat sejak lama. Seharusnya tidak ada ahli seperti itu di keluarga Zhao saat ini. Orang harus tahu bahwa boneka naga itu telah disegel setidaknya selama puluhan ribu tahun. Setelah sekian lama, apakah ahli itu masih ada di sini? Semua orang terbiasa berpikir seperti itu, tetapi mereka tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi jika dia tidak naik. Jika boneka naga bisa disegel, mengapa ahli ini tidak bisa hibernasi? Barangkali bukan ahli aslinya, melainkan seseorang yang tumbuh dewasa kemudian, tetapi itu tetap merupakan bahaya besar. Klan Zhao selalu ingin berurusan dengan boneka naga, dan mereka selalu memiliki metode tertentu untuk menghadapinya. Itu tidak dapat dihindari karena ulah ahli itu. Segala hal ditakuti oleh orang yang menghakimi orang lain berdasarkan standarnya sendiri. Ketika ia menempatkan dirinya pada posisi lawan, ia akan menemukan kebenaran yang mengerikan. Kalau mereka memiliki ahli yang begitu mengerikan, akankah mereka menggunakannya? Hanya ada beberapa alasan mengapa dia tidak dapat menggunakannya tepat waktu. Entah dia terikat oleh sesuatu, atau dia sedang menyendiri, atau dia perlu menghancurkan segel atau membuat susunan hibernasi. Jadi bagaimana jika mereka tahu ada musuh yang berkeliaran di sekitar sarang mereka? Ketika para ahli bebas, mereka akan membunuh mereka semua. Ini tidak akan berhasil. Aku harus bergabung dengan semua sekte besar dan bertindak bersama. Mengetahui bahwa masalah ini mendesak, Master Sekte Li tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Bagaimanapun, resep ramuan itu telah diperoleh, dan tujuan utama datang ke Istana Chunyang telah tercapai.
Tidak perlu membuang-buang waktu. Tunggu sebentar, Tuan. Jika kita benar-benar melukai klan Zhao sampai musnah, apa yang akan kita lakukan ketika para ahli klan Zhao mendatangi kita? Yang Chen buru-buru menghentikannya. Segala sesuatunya harus direncanakan dengan matang. Dia tidak boleh membiarkan orang lain berpikir bahwa dia menipu mereka. Itu akan buruk. Klan Zhao punya kartu truf, tapi Sekte Langit Hitam kita bukan yang bisa diinjak-injak. Master Sekte Li tidak banyak mengungkap tentang hal ini, tetapi hanya memberikan kalimat yang menenangkan kepada Yang Chen. Saya yakin semua sekte besar memiliki pengaturan yang sama, jadi Anda tidak perlu khawatir. Bagi Yang Chen, kata-kata ini merupakan kejutan yang menyenangkan. Dia telah mengetahui bahwa Sekte Surga Misterius masih memiliki kartu truf tersembunyi. Ini adalah rahasia yang tidak dapat diketahui siapapun, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Diperkirakan sekte-sekte besar tidak akan dengan mudah menggunakan kekuatan pamungkas semacam ini kecuali pada saat yang paling genting. Master Sekte Li dan yang lainnya tidak memikirkan hal ini untuk sementara waktu, tetapi mereka lupa bahwa keluarga Zhao juga seharusnya memiliki pengaturan serupa. Mungkin karena pengaturan Sekte Langit Misterius, mereka percaya pada keputusan Yang Chen. Kalau tidak, dengan kata-kata kosong Yang Chen dan tanpa bukti, bagaimana mereka bisa dipercaya? Apalagi yang dapat dilakukan murid ini untuk membantu? Guru, mohon beri saya petunjuk. Master Sekte Li telah pergi, jadi tentu saja, Yang Chen harus menunjukkan sikapnya dan mendukung Master Sekte Li dengan sekuat tenaga. Bagus sekali. Master Sekte Li menepuk bahu Yang Chen dan mengangguk setuju, bagus sekali. Namun, Anda tidak perlu melakukan apapun. Anda hanya perlu berbagi sedikit keberuntungan Anda dengan kami setiap saat. Petik 2. Setelah itu, Master Sekte Li tertawa terbahak-bahak. Kedua orang tua di sebelahnya juga tertawa. Di mata mereka, Yang Chen, yang merupakan Dewa Bumi, benar-benar tidak perlu bergerak. Bahkan jika dia benar-benar bisa bertarung, mereka lebih suka membiarkan Yang Chen memurnikan pil daripada menempatkan Yang Chen dalam bahaya. Master Sekte Li juga bercanda, namun apa yang dikatakannya bukanlah kebohongan. Keberuntungan Yang Chen telah membantu Master Sekte Li beberapa kali berturut-turut. Satu persatu, tampaknya bayangan Yang Chen ada di setiap peristiwa besar. Menemukan Yang Lan, mata-mata tersembunyi, menghancurkan formasi segel keluarga Zhao, mendapatkan boneka naga, pertempuran aliansi tiga sungai, dan menemukan bahwa ada masalah dengan pil pemurnian hati. Peristiwa besar mana yang terjadi dalam 1000 tahun terakhir yang tidak dapat dipisahkan dari Yang Chen? Jika ini bukan keberuntungan, apalagi yang merupakan keberuntungan? Selama Yang Chen selalu dapat menemukan masalah tepat waktu dan mengaturnya terlebih dahulu, Yang Chen tidak perlu bergerak sama sekali. Ada banyak orang yang dapat melakukannya. Tetapi berapa banyak orang yang bisa memprediksi musuh seperti Yang Chen? Orang-orang dari Sekte Langit Misterius tidak menerima resep pil Yang Chen dengan cuma-cuma. Meskipun Yang Chen telah menyatakan bahwa itu adalah hadiah cuma-cuma, Tetua Agung tetap meninggalkan Istana Cunyang dengan harga yang sama dengan harga sekte lainnya. Tindakan penipuan semacam ini dimaksudkan untuk menaikkan harga Istana Cunyang, dan menyembunyikan hubungan antara Sekte Surga Misterius dan Istana Cunyang. Setelah mengusir Master Sekte Li dan rombongannya, Yang Chen merasa santai. Perkataan sebelumnya hampir dimaksudkan untuk menyemangati Master Sekte Li agar bertindak cepat. Jika Sekte Surga Misterius tidak bergerak, bagaimana mungkin ia bisa mengundang lebih banyak kebencian dari keluarga Zhao? Tentu saja, Yang Chen tidak lupa untuk mengingatkan Yang Lan pada waktu yang tepat. Sudah hampir waktunya untuk memberitahu keluarga Zhao tentang rumah keluarga Zhao. Jika Yang Lan beroperasi dengan baik, dia mungkin bisa membiarkan Sekte Surga Misterius menderita kerugian besar dan membiarkan Yang Lan memberikan lebih banyak kontribusi. Agaknya, Yang Lan sangat gembira membiarkan Sekte Langit Misterius menderita kerugian besar, yang akan membuatnya duduk kokoh di keluarga Zhao, dan di saat yang sama, membiarkannya melampiaskan kebenciannya terhadap Sekte Langit Misterius. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak rahasia keluarga Zhao yang diketahuinya, dan semakin berguna pula bagi Yang Chen. Itu adalah perasaan yang sangat kontradiktif. Yang Chen ingin Yang Lan mati, tetapi sekarang dia harus membiarkannya hidup. Terkadang, Yang Chen harus mendesah bahwa hidup benar-benar temperamental dan penuh dengan variabel. Jika hanya satu pihak yang terus menang, bagaimana mungkin ada keseimbangan? Sekte utama telah memenangkan 2 pertandingan dan sudah hampir waktunya bagi mereka untuk kalah. Jika Sekte Surga Misterius tidak menderita kerugian besar, bagaimana mereka bisa memaksa Sekte Surga Misterius menggunakan kartu truf mereka? Yang Chen tidak ingin berhadapan langsung dengan Master di level Golden Immortal atau bahkan lebih kuat, jadi lebih baik menyerahkannya pada Master teratas keluarga Zhao untuk bertarung secara seimbang. Yang Chen suka meminjam pisau untuk membunuh orang, pertarungan burung sandpiper dan kerang. Sekte Surga Misterius adalah yang pertama menetapkan harga, dan sekte di belakang mereka mengikutinya. Mereka memenangkan resep pil generasi anggota tubuh patah Yang Chen yang tidak begitu sempurna dengan kondisi yang sama dan pergi dengan rasa puas. Dipercaya bahwa dalam waktu dekat, akan ada kurang dari 80% kultivator dengan cacat fisik di dunia spiritual. Kesulitan dalam memurnikan pil generasi anggota tubuh yang patah sekali lagi mengejutkan semua alkemis yang mengetahui resepnya. Tak ada cara lain, kecuali Yang Chen, tak seorang pun yang berhasil memurnikan pil ini sendirian. Untungnya, Yang Chen cukup baik hati untuk mengizinkan lebih dari selusin alkemis untuk bekerja sama satu sama lain. Begitu pil generasi anggota tubuh yang patah muncul, pil itu segera menggantikan pil akumulasi sumsum dan menjadi pil yang paling sulit untuk disempurnakan di dunia spiritual. Chapter 2094. Segala sesuatunya tampak sesuai dengan harapan Yang Chen. Selain rencana jahat klan Zhao yang tidak diketahui Yang Chen, semua hal lainnya berada di bawah kendalinya. Namun, ada satu hal yang membuat Yang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, yaitu pil generasi anggota badan.
Yang mengejutkan Yang Chen adalah mereka yang paling banyak mengejar pil generasi anggota tubuh bukanlah para kultivator, melainkan sekelompok orang di dunia biasa. Para Kasim yang melayani kaisar dan harem kekaisaran di berbagai istana negara, juga dikenal sebagai Kasim, sangat ingin mendapatkan pil generasi anggota tubuh. Sejak nama pil generasi anggota tubuh menyebar ke dunia biasa, pil itu menjadi benda suci bagi para Kasim di berbagai negara. Keinginan banyak sekali Kasim adalah memperoleh pil generasi anggota tubuh sebelum mereka meninggal, sehingga mereka dapat dikuburkan dengan mayat yang lengkap. Banyak Kasim yang berkuasa dan berpengaruh bersedia membayar beberapa kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat lebih mahal daripada para kultivator untuk mendapatkan pil generasi anggota badan. Hal ini bahkan menyebabkan tren para kultivator menjual kembali pil generasi anggota badan untuk mendapatkan batu roh. Baru setelah Yang Chen naik pangkat dan para kultivator tersebut menemukan nilai pil generasi anggota badan, keadaan menjadi tenang. Ini adalah cerita untuk masa depan dan tidak akan dibahas untuk saat ini. Setelah mengantar beberapa perwakilan sekte, Yang Chen menyambut hal menggembirakan lainnya. Aolan dan Aolai membawa beberapa teman ke sisi Yang Chen. Teman-teman ini tidak menunjukkan diri. Bahkan Aolan dan Aolai diam-diam mengirim sinyal ke Yang Chen. Yang Chen menerima mereka langsung dari Istana Naga. Selain ras naga, siapa lagi teman Aolan dan Aolai? Yang Chen menerima para ahli ras naga yang tidak bermarga Ao dengan cara yang sangat megah. Mereka semua adalah naga dan sama bangganya dengan Aolan dan Aolai. Dari suara mereka, Xiao Chen dapat mengetahui bahwa ada 4 pria dan 2 wanita. Harus dikatakan bahwa para ahli ras naga memang ahli ras naga. Ketika mereka ingin menyembunyikan kultivasi mereka, bahkan Yang Chen tidak akan dapat mengetahuinya. Paling tidak, dia tidak akan dapat mengetahuinya dalam waktu singkat. Namun, hal ini tidak menghalangi Yang Chen untuk menerima mereka dengan sangat hangat. 6 ahli ras naga tidak terkejut melihat istana naga 5 elemen milik Yang Chen. Mereka mungkin sudah tahu banyak dari Aolan. Hanya ketika mereka sesekali melirik pagoda naga, akan muncul jejak ketamakan dan rasa iri. Salah satu naga emas itu memandang istana naga emas dan mendengus. Dia pasti telah mendapatkan istana naga emas darinya. 6 ahli ras naga tidak mengatakan apapun. Aolan berbicara mewakili mereka. Tampaknya mereka tidak terlalu senang. Mungkin karena Yang Chen telah meninggalkan rumput naga dan menjarah begitu banyak istana naga. Aolan tidak bertele-tele dan langsung menjelaskan bahwa ke-6 sahabat ini datang ke tempat Yang Chen untuk mengatasi hambatan rumput naga melingkar. Mereka membutuhkan bantuan Yang Chen. Para pembudidaya ras naga ini, termasuk Aolan dan Aolai, semuanya mengikuti ajaran leluhur mereka. Mereka ingin membunuh semua rumput naga yang melingkar. Akibatnya, selain dari pihak Yang Chen, mereka tidak dapat menemukan rumput naga yang melingkar untuk menempa diri mereka sendiri. Karena tidak punya pilihan lain, mereka hanya bisa mencari Yang Chen lagi. Kenyataannya, Aolan juga egois. Meskipun rumput naga melingkar kuat, rumput itu jauh lebih lemah daripada tanaman rambat darah iblis naga melingkar giok. Karena Aolan sudah memutuskan untuk menentang ajaran leluhurnya demi mengatasi rumput gulungan naga, mengapa tidak mencari lawan yang kuat untuk lebih menempa dirinya? Tentu saja, Yang Chen menyambut mereka dengan tangan terbuka. Belum lagi bahwa ras naga berutang budi padanya, semakin banyak teman yang dimilikinya, semakin banyak jalan yang bisa ditempuhnya. Hanya keuntungan yang bisa diperoleh Sun Kingsui, Ahbi, dan pedang terbang anggur iblis darahnya dari ke-6 ahli ras naga ini saja sudah membuat Yang Chen menantikannya. Beraninya kau merampas begitu banyak harta karun ajaib dari ras naga milikku. Dia tidak tahu bagian mana dari Yang Chen yang tidak enak dipandang, seorang master dari klan naga tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya kepada Yang Chen dengan sangat tidak sopan. Saat dia mengatakan ini, suasana menjadi tegang. Yang Chen melirik Aolan dengan santai. Aolan tidak berekspresi. Aolai memegang kendi anggur dan minum sendiri. Dia memutar matanya dan sama sekali tidak melihat ke arah pria itu. Namun, senyum mengejek di sudut mulutnya mengkhianati suasana hatinya saat ini. Aolai tahu betapa hebatnya Yang Chen. Dia tahu bahwa Aolan tidak akan bisa mendapatkan keuntungan di hadapan Yang Chen. Dia jelas tidak menertawakan Yang Chen. Kalau begitu, dia pasti menertawakan orang yang tidak sopan ini. Tidak perlu bertanya, ras naga bukanlah bagian yang monolitik. Yang Chen telah melihat hal semacam ini berkali-kali. Namun, orang ini masih saja bersikap sombong di wilayahnya sendiri. Apapun yang terjadi, dia harus diberi pelajaran. Hehe, semoga berhasil, semoga berhasil. Yang Chen menjawab sambil tersenyum seolah-olah dia tidak mendengar ketidakpuasan serius dalam kata-kata Aolan. Tidak peduli seberapa kuat kultivasimu, itu tidak dapat dibandingkan dengan keberuntungan. Semoga keberuntungan ada di kepalamu, dan pai daging dari langit ini jatuh di kepalamu. Jika kamu tidak mengambilnya, kamu akan dihukum oleh surga. Jika Anda tidak memiliki berlian mentah, jangan mengerjakan porselen. Tahukah Anda bahwa kekayaan orang biasa adalah kehancurannya sendiri? Sikap Yang Chen agak nakal. Hal ini membuat ahli ras naga itu sangat tidak puas. Dia berkata dengan marah, jika kamu tidak punya kekuatan, maka jangan ambil potongan daging berlemak itu. Jika pai daging itu terlalu berat, itu mungkin akan menghancurkan kepalamu dan membunuhmu. Itu benar, itu benar. Yang Chen tampaknya telah mempelajari sesuatu. Dia menganggukkan kepalanya tanda setuju dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar sekali. Istana naga dan harta karun ajaib ras naga bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati oleh manusia junior sepertimu. Ketika ahli ras naga itu melihat bahwa kata-kata Yang Chen agak relevan, nadanya melunak. Kamu adalah orang yang bernasib buruk. Jangan memaksakan diri. Serahkan saja, dan aku bisa mengabaikan penghujatan yang telah kamu lakukan terhadap harta karun ajaib ras naga. Saya tidak memiliki keberatan. Siapapun yang mendengar kata-kata seperti itu akan dipenuhi amarah. Namun, Yang Chen bertindak seolah-olah dia tidak mendengar penghinaan dalam kata-kata itu.
Dia berkata dengan ceroboh, namun, ada seseorang yang tidak mengizinkannya. Aku tidak punya pilihan selain menanggungnya. Oh, siapa yang mendukung Anda? Tentu saja, ahli ras naga itu dapat memahami apa yang dimaksud Yang Chen. Dia tersenyum dingin dan bertanya, mengapa kamu tidak mengatakannya agar aku melihatnya? Saat ahli ras naga itu berbicara, dia melotot ke arah Aolan. Aolan meniru Aolai. Namun, ia tidak memegang kendi anggur. Sebaliknya, ia memegang cangkir anggur dengan elegan. Ketika ahli ras naga itu melihat Aolan menoleh, dia langsung menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak mendukung Yang Chen. Melihat Aolan seperti ini, ahli ras naga itu pun merasa tenang. Jika dibandingkan, Aolan sebenarnya memiliki pertemuan yang menguntungkan dalam beberapa tahun terakhir. Kekuatannya meningkat pesat, dan dia bukanlah seseorang yang dapat mereka tandingi. Selama Aolan tidak berpartisipasi, junior ini tidak perlu peduli. Ya, berbicara itu baik. Yang Chen mengangguk. Ekspresinya tetap tenang. Namun, kita semua adalah teman. Kita tidak bisa merusak persahabatan kita. Saat Aolan berbicara, dia menunjuk ke sosok di sisi lain dan berkata, itu dia. Itu dia. Setelah mengatakan itu, Yang Chen berjalan ke sisi Aolan. Dia tersenyum pahit dan berkata, kakak, tidak bisakah kamu melakukannya sendiri untuk memberi pelajaran kepada orang yang tidak patuh? Chapter 2095. Menindas yang lemah. Apa gunanya? Aolan menyesap sedikit anggurnya. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, kamu akan mendapat manfaat dari membantu kakak kali ini. Tentu saja tidak menjadi masalah jika ada manfaatnya. Yang Chen sangat senang hingga matanya hampir tidak bisa terbuka. Dia hampir tertawa terbahak-bahak dan berkata, beri dia pelajaran sampai sejauh mana. Memukulnya sampai setengah mati, atau mematahkan anggota tubuhnya. Aku baru saja menemukan pil obat untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh. Haruskah kita mencobanya pada ras naga? Tidak perlu bersikap kejam. Beri dia pukulan dan hancurkan karakternya, kata Aolan lembut. Percakapan antara keduanya tidak bocor sama sekali. Aolan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sementara Yang Chen dan Aolan berbicara, para ahli dari klan naga tidak memperhatikan mereka. Sebaliknya, mereka melihat ke arah yang ditunjuk Yang Chen. Tidak perlu bagi kakak Li Cheng untuk bertindak dan memberi pelajaran kepada seorang kultivator ras naga yang sombong dan tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Lin Zhengyuan sudah cukup. Di mata keenam master klan naga, ada seorang idiot yang meneteskan air liur dan memegang kaki yang dimasak tak dikenal di satu tangan dan bola bundar utuh di tangan lainnya. Dia mengunyah daging sambil memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, suasana berubah. Tepat saat Lin Zhengyuan merasa curiga, dia tiba-tiba melihat Yang Chen. Kemudian, dia langsung tersenyum. Selama bertahun-tahun, keluarga Yang Chen telah memberinya makanan, minuman, dan kesenangan yang lesat. Bahkan orang bodoh pun akan mengingat beberapa wajah yang dikenalnya. Ketika Lin Zhengyuan melihat orang yang dikenalnya, dia tidak akan mengatakan apa-apa, dia hanya akan tersenyum bodoh. Ketika ahli ras naga itu mengetahui bahwa Yang Chen telah membawa orang bodoh untuk mempermalukannya, dia langsung menjadi marah. Dia meraung dan hendak bergerak. Namun, sebelum ahli ras naga itu sempat bergerak, sesosok manusia tiba-tiba muncul di hadapannya. Orang itu meraih kaki hewan tak dikenal yang sudah dimasak dan mengayunkannya ke ahli ras naga itu. Lin Zhengyuan telah disegel oleh ayahnya. Bahkan Yang Chen hanya bisa menebak kultivasinya. Dia tidak benar-benar mengamatinya. Dia juga tidak bisa melihat Lin Zhengyuan dengan indera spiritualnya. Ras naga hanya mengira Yang Chen mencoba membuat mereka jijik. Bagaimana mungkin mereka membayangkan bahwa orang bodoh ini sebenarnya adalah seorang master yang tiada taraf. Pada saat ini, sudah terlambat untuk menghindar. Ahli klan naga yang sombong itu hanya bisa dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menghindari serangan itu. Dia tidak peduli dengan hal lain. Kepalanya selamat, tetapi perutnya ditendang dengan keras. Kekuatan yang terkandung dalam tendangan itu begitu besar sehingga membuat ahli klan naga melayang bersama kursinya. Peng, tubuh naga yang panjangnya beberapa puluh kaki, dengan sempurna menampilkan keterampilan tertinggi melukis dinding di depan semua orang. Hanya saja lukisan itu adalah lukisan naga itu sendiri, dan dia sudah lama kehilangan kesadaran, pingsan karena sebuah tendangan. Aolan dan Aolai tampaknya telah mengantisipasi semua ini. Mereka duduk di kursi dan meminum anggur mereka, tanpa bergerak sama sekali. Namun, kelima ahli ras naga berdiri pada saat yang sama, bersiap untuk menyerang. Hati-hati, kursi itu bukan uang. Suara Yang Chen terdengar dari samping. Kedengarannya seperti sedang memarahi Lin Zhengyuan. Namun, dia memegang sesuatu yang tampak seperti permen lembut yang dibelinya dari suatu tempat dan menyerahkannya kepada Lin Zhengyuan. Kemudian, dia mengambil kaki itu dari tangan Lin Zhengyuan dan berkata, makanlah ini. Kakimu dingin, makanlah perlahan. Kapan Yang Chen muncul di sisi Lin Zhengyuan? Beberapa master tidak tahu. Melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut, dan akhirnya menyadari bahwa Yang Chen, junior ini, sama sekali tidak sesederhana itu. Di depan Yang Chen, Lin Zhengyuan patuh seperti kucing. Para ahli ras naga tercengang saat melihat ini. Sebelumnya, nada bicara Yang Chen ketika memarahi Lin Zhengyuan seperti sedang menegur Lin Zhengyuan seperti anak kecil. Bagaimana mungkin seorang ahli sekuat itu bisa begitu patuh? Jadilah baik. Lain kali, jangan patahkan kursinya. Yang Chen membujuk Lin Zhengyuan dengan nada seperti anak kecil. Lin Zhengyuan berseri-seri karena gembira. Dia dengan senang hati memegang permen lembut itu dan melompat-lompat sebentar. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Mereka tidak dapat menemukannya bahkan dengan indera ketuhanan mereka. Para ahli ras naga yang duduk saling memandang dan bertukar pandang. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka bahkan tidak memperhatikan rekan mereka yang terlempar. Jangan dimasukkan ke hati. Anak itu tidak berakal sehat.
Jangan dimasukkan ke hati. Kata-kata Yang Chen sangat penuh kebencian. Namun, para ahli dari klan naga tidak berani menganggapnya sebagai junior lagi. Hingga saat ini, kelima ahli ras naga ini masih bisa duduk diam. Jelas, mereka bukan orang pemarah seperti sebelumnya. Di pihak Yang Chen, tidak ada seorang pun yang tidak yakin. Si pemarah dari ras naga di alam spiritual seharusnya adalah Aolai. Namun, bukankah dia masih duduk di sana dengan patuh tanpa bergerak dan tidak mengucapkan sepatah kata pun? Anak ini juga beruntung. Aku yang menjemputnya. Dia sangat menyedihkan tanpa orang dewasa di sisinya. Yang Chen menyebutkan keberuntungan lagi begitu dia membuka mulutnya. Persis sama dengan apa yang dia katakan belum lama ini. Akan tetapi, suasana hati para ahli yang patuh sudah sangat berbeda. Istana naga penuh dengan kekuatan spiritual. Di bawah instruksi Yang Chen, Lin Zhengyuan tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Dia hanya pingsan. Ketika dia tergelincir dari dinding ke tanah, ras naga yang sombong itu sudah terbangun. Dia kebetulan mendengar kata-kata Yang Chen. Kata-kata ini seperti tamparan di wajahnya. Dia tidak bisa menghindarinya apapun yang terjadi. Dia hanya bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Apa? Ras naga adalah ras yang sangat mulia. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak mampu kalah? Bagaimana mungkin Yang Chen membiarkannya lolos begitu saja? Dia sudah menyadari rasa malunya. Namun, dia masih dengan kejam mencabik harga dirinya yang menyedihkan. Dia masih memiliki ekspresi dan nada tersenyum yang sama seperti sebelumnya. Dia bertanya kepada ahli malang yang belum bangun. Siapa bilang ras naga tidak mampu kalah? Ketika dia mendengar bahwa Yang Chen benar-benar meningkatkan seluruh masalah ke ras naga, dia langsung melompat untuk membela. Saya akui bahwa saya bukan lawan ahli itu. Jadi apa? Kalau begitu, kalian hanya bisa menyaksikan saat aku menodai harta karun Dharma ras naga dan istana naga. Kalian hanya bisa menyaksikan, tetapi tidak bisa mengatakan apapun. Yang Chen merentangkan tangannya dan mengangkat bahu. Ia mengungkapkan ketidakberdayaannya. Meskipun aku tidak beruntung, keberuntunganku masih sangat baik. Kau, ahli ras naga yang sombong itu sangat marah. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi sikap Yang Chen. Dia sengaja mengucapkan kata-kata ini untuk mempermalukan Yang Chen. Sekarang kata-katanya sendiri digunakan untuk menamparkan wajahnya, tidak mungkin dia bisa membantahnya. Mungkinkah Yang Chen setuju dengan apa yang dia katakan? Terlebih lagi, dia telah dikalahkan oleh Lin Zhengyuan. Setiap kata yang diucapkan Lin Zhengyuan bagaikan tamparan di wajahnya. Hah, begitu banyak orang. Yang Chen, apakah kamu sudah selesai memurnikan ramuan itu? Tepat saat ahli yang sombong itu menahan amarahnya, sebuah suara yang familiar bagi Yang Chen tiba-tiba terdengar dari istana naga. Cepat minta ahli untuk membuat sesuatu yang lezat dan minta Little Sue untuk mengirim anggur. Aku sangat lapar. Ada rasa keintiman dalam suara itu. Itu adalah saudara angkat Yang Chen, Li Cheng. Siapa yang berani berbicara begitu santai? Pakar yang sombong itu khawatir tidak punya sasaran untuk melampiaskan amarahnya. Ketika mendengar suara Li Cheng yang tidak sopan, dia langsung menyerang dengan marah. Chapter 2096. Ketika tubuh naga panjang itu menerkam kakak Li Cheng dengan ganas, Yang Chen hanya bisa menatap tuan klan naga itu dengan semacam kekaguman di matanya. Dia dengan tulus mengulurkan kedua ibu jarinya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, dan dengan tulus mengucapkan 10.000 kata kekaguman. Mengatakan semua ini di depan kakak Li Cheng adalah hal yang wajar. Kakak Li Cheng adalah orang yang murah hati. Selama dia segera meminta maaf dan mengucapkan beberapa kata yang lembut, kakak Li Cheng pasti tidak akan tersinggung. Pernahkah Anda melihat seekor singa peduli terhadap omong kosong seekor semut? Jika mereka tidak berada pada level yang sama, mereka bahkan tidak akan peduli untuk melihatnya. Namun, orang ini mungkin orang yang tidak waras. Dia berani menyerang kakak Li Cheng. Yang Chen bahkan terdorong untuk menarik kakak Aolan ke sisinya dan menanyainya dengan keras, apakah kamu membawa otak? Tahukah kamu cara menulis kata, kematian? Kakak Li Cheng telah membunuh puluhan ribu binatang iblis abadi mendalam yang gila lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sekarang, kultivasinya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Dulu, dia hanyalah seorang dewa bumi. Sekarang, kakak Li Cheng adalah dewa surgawi. Bahkan jika kakak Aolan bergerak, dia mungkin tidak memiliki keuntungan atas kakak Li Cheng. Kamu hanyalah seorang ahli dewa mendalam yang tidak penting dari ras naga. Ketika Lin Zhengyuan bergerak tadi, Yang Chen pada dasarnya dapat menentukan kultivasinya. Dia hanya seorang dewa abadi yang mendalam, bukan dewa emas. Dilihat dari perilaku para ahli dari klan naga, orang yang sombong dan tidak terkendali ini seharusnya menjadi yang terburuk di antara mereka semua. Tentu saja, ini tidak termasuk Aolai. Aolai jelas bukan orang yang tidak akan menyerah. Bang, sebuah suara yang sangat sederhana terdengar, dan sebuah sosok tinggi melesat melintasi aula besar. Sekali lagi, sosok itu menyentuh dinding. Lukisan itu masih digantung dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja, butuh waktu lebih lama dari sebelumnya. Seekor ikan kecil berani menunjukkan taringnya pada kucing atau anjing. Apakah kamu sudah bosan hidup? Postur berjalan kakak Li Cheng sama sekali tidak berubah. Kecepatan dan langkahnya masih sama. Dia terlihat lambat tetapi sangat alami. Saat berjalan, dia tidak lupa menggoda Aolan. Tuan, ini junior dari ras saya. Dia tidak berakal sehat dan tersinggung Tuan. Saya harap Tuan tidak tersinggung. Aolan, yang berada di samping, terkejut. Ia segera membungkuk kepada kakaknya Li Cheng, meminta maaf atas nama para junior ras naga. Aku pasti akan menghukumnya dengan keras. Ia tidak akan berani bersikap kasar kepada Tuan lagi. Meskipun Aolan belum melihat betapa kuatnya Li Cheng memberinya perasaan tekanan yang tak terlukiskan sejak dia muncul. Hanya seorang dewa emas tingkat puncak seperti Aolan yang dapat merasakan tekanan ini.
Para ahli lain dari klan naga hanya berasumsi bahwa Li Cheng hanyalah seorang ahli dewa surgawi biasa. Duri dalam klannya itu benar-benar menyerang Li Cheng tanpa membedakan antara yang benar dan yang salah. Ini adalah tabu yang besar. Jangan bicara soal kultivasi Li Cheng. Untuk setiap keluhan, ada pelaku, dan untuk setiap utang, ada debitur. Anda tidak tahan melihat Yang Chen diberi pelajaran, jadi Anda pergi mencari Yang Chen. Mengapa Anda mencari orang lain untuk melampiaskan kemarahan Anda? Kalau saja dia tidak mengubah kebiasaan buruknya ini, dia tidak tahu berapa banyak malapetaka yang akan menimpa klan naga dan berapa banyak malapetaka mematikan yang akan menimpa dirinya sendiri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Li Cheng melambaikan tangannya, tidak bersikap sopan. Kemudian, dia duduk di kursi di samping Yang Chen. Kemudian, dia memberi isyarat kepada Aolan untuk duduk juga, tidak perlu berdiri. Anak muda perlu diajari ketika mereka tidak berakal sehat. Yang perlu kita lakukan adalah membuat mereka lebih berakal sehat. Pada saat ini, ahli ras naga dengan lukisan di dinding itu jatuh ke tanah. Kemudian, dia sadar kembali. Begitu Aolan terbangun, dia mendengar kata-kata sombong Li Cheng. Namun, Aolan merasa seperti telah diberi pelajaran. Hatinya sakit, dan dia bahkan merasa ingin mati. Ada apa denganku hari ini? Aolan memandang Yang Chen dengan pandangan berbeda. Kemudian, dia mengucapkan beberapa kata yang tidak menyenangkan dan mendapat pelajaran dari orang bodoh yang datang entah dari mana. Tepat saat dia ingin mencari seseorang untuk melampiaskan amarahnya, dia bertemu dengan seorang junior dewa surgawi yang berada di tahap awal. Terlebih lagi, orang ini muncul di tempat Yang Chen. Terlebih lagi, nadanya terdengar sangat familiar. Dia pasti bersekongkol dengan Yang Chen dan bukan orang baik. Namun, saat Aolan menyerang, dia tahu bahwa keadaan tidak baik. Dia pingsan dan terlempar. Ini benar-benar penghinaan besar. Namun, Aolan tidak bodoh. Saat ini, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa dia tidak sebanding dengan Li Cheng. Jika dia menyerang ke depan, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Aolan gegabah dan berdarah panas, tapi dia bukan orang bodoh. Untuk sesaat, junior ras naga ini dipenuhi dengan keraguan terhadap dirinya sendiri. Bukankah ras naga merupakan ras yang unggul secara alamiah, lebih unggul dibandingkan semua ras lainnya? Mereka terlahir dengan kekuatan yang kuat. Baik itu kultivator manusia atau kultivator iblis, mereka tak tertandingi dalam ras naga dalam ranah kultivasi yang sama. Mengapa saya kalah dari seorang kultivator manusia yang kultivasinya tidak dapat saya pahami sejak awal? Lalu, saya kalah dari seorang kultivator manusia surgawi abadi. Mungkinkah legenda ras naga salah? Long Yuan, mengapa kamu tidak datang dan meminta maaf kepada tuan ini? Long Yuan masih merasa bahwa ini adalah tahun yang sial. Di sisi lain, Aolan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Jika itu terjadi di masa lalu, Long Yuan tidak akan yakin dengan instruksi Aolan. Apalagi Aolan menyebut Yang Chen sebagai kakak dan adik. Long Yuan tidak akan mau menundukkan kepalanya kepada Yang Chen. Namun, sekarang setelah dia meminta maaf kepada ahli yang menanganinya dalam satu gerakan, Long Yuan merasa tidak terlalu berkonflik. Long Yuan bersikap kasar dan menyinggung Tuan. Tuan, mohon maafkan saya, Long Yuan meminta maaf kepada Li Cheng dengan wajah memerah. Seperti Aolan, dia pun meminta maaf. Yang kuat selalu dihormati. Ketika Long Yuan membungkuk pada Li Cheng, dia tidak berani bersikap asal-asalan. Ya, anak-anak harus belajar untuk lebih sopan di masa depan. Aku akan memaafkannya kali ini. Li Cheng masih memiliki ekspresi santai. Dia melambaikan tangannya, menerima permintaan maaf Long Yuan. Sekarang, Yang Chen tahu nama Long Yuan. Orang ini bermarga Long dan dia bukan anggota keluarga kerajaan. Yang lainnya mungkin memiliki nama keluarga yang sama. Lagi pula, hanya ada sedikit anggota keluarga kerajaan yang memiliki nama keluarga Ao. Yang Chen, meskipun aku tidak sebanding dengan tuan ini tidak berarti bahwa kau memiliki kualifikasi untuk secara paksa mengambil alih harta karun ajaib ras naga milikku. Long Yuan tampaknya ingin menunjukkan bahwa ia mampu melepaskan segalanya. Jika tidak, Yang Chen akan mengatakan bahwa ia adalah pecundang. Namun, ia masih belum yakin dengan Yang Chen. Kecuali kau dapat mengalahkanku, aku akan mengambil kembali harta karun ajaib ras nagaku suatu hari nanti. Siapa yang berani bersikap kasar kepada suami klanku? Long Yuan baru saja mengatakan itu ketika suara yang sangat dingin terdengar di samping telinganya. Setelah menoleh ke arah suara itu, dia langsung melihat seorang kultivator wanita cantik dengan wajah dingin. Dia berdiri di sana seperti pedang terhunus, samar-samar memancarkan cahaya pedang. Sepertinya dia berusaha keras untuk menahannya tetapi tidak mampu melakukannya. Kultivator wanita itu hanyalah seorang dewa bumi. Dengan sekali pandang, Xiao Chen dapat mengetahui bahwa dia baru saja menyempurnakan pedang terbang kehidupannya. Dia belum sepenuhnya mengendalikannya, tidak mampu mengendalikan niat pedangnya. Dengan kata lain, dia adalah seorang kultivator pemula. Mungkinkah dia adalah keturunan dari seorang ahli immortal mendalam yang baru saja mulai berkultivasi? Long Yuan langsung merasa tidak senang. Dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Lin Zhengyuan dan tingkat kultivasi Dewa Surgawi Li Cheng. Itu satu hal, tetapi dia, seorang junior Dewa Bumi, berani bersikap kurang ajar seperti itu. Dia baru saja memanggil Yang Chen sebagai suaminya. Apakah wanita Yang Chen hanya setingkat ini? Chapter 2097. Berani sekali kau. Long Yuan berteriak dan berencana untuk memberi Yang Chen pelajaran bagi wanita tidak patuh yang melompat keluar untuk berbicara dengannya. Baik dari segi usia maupun senioritas, Long Yuan merasa dirinya memenuhi syarat untuk melakukannya. Si Sanshan memiliki temperamen yang dingin sejak awal. Sejak dia mengikuti Yang Chen, dia menjadi lebih ramah di hadapan Yang Chen. Namun, dia bukanlah seseorang yang bisa dimaki-maki begitu saja. Selain orang tua dan suaminya, siapa lagi yang bisa membuat si Sanshan menundukkan kepalanya?
Lebih jauh lagi, bahkan jika itu adalah para tetua sekte, berapa banyak dari mereka yang berani mencaci maki dia setelah suaminya membelanya di dunia fana. Sedangkan suaminya, dia memanjakannya setiap hari. Bagaimana mungkin dia tega memaki-maki dia seperti ini? Semua tamu yang hadir berasal dari ras naga. Mereka mungkin dibawa ke sini oleh kakak Aolan. Namun, kakak Aolan tidak mengatakan apa-apa. Orang ini benar-benar berani berbicara buruk tentang suaminya di belakangnya. Bagaimana mungkin si Sanshan, yang baru saja keluar dari pengasingan, menoleransi hal ini? Tanpa berkata apa-apa, si Sanshan sudah bergerak. Seberkas pedang Qi menusuk ke arah Long Yuan. Dia tidak peduli dengan identitas orang-orang yang tidak dikenalnya itu. Pokoknya, selama mereka bersikap kasar kepada suaminya, mereka semua adalah musuh. Ya, kecuali kakak Li Cheng. Kalau kakak Li Cheng memarahi suaminya, itu pasti demi kebaikannya sendiri. Si Sanshan juga memiliki keseimbangan di hatinya. Pedang Qi milik si Sanshan sedikit berubah. Warnanya putih dan bentuknya seperti pedang. Yang Chen dapat mengetahui dengan sekali lihat bahwa itu adalah bentuk pedang abadi yang murni. Sepertinya si Sanshan telah menyelesaikan langkah awal penyempurnaan pedang abadi yang murni menjadi pedang terbang penyelamat jiwa. Kalau tidak, perubahan seperti itu tidak akan terjadi. Terlebih lagi, saat menghadapi ahli Suan Immortal, si Sanshan tidak lemas. Ini berarti kendali si Sanshan atas Qi pedang semakin sempurna. Ketika orang-orang dari klan naga melihat aura pedang si Sanshan, mereka semua duduk di panggung pemancingan. Kecuali Aolan dan Aolai, yang menunjukkan ekspresi khawatir di mata mereka, tamu-tamu lainnya, termasuk Long Yuan, tidak peduli dengan aura pedang yang remeh ini. Belum lagi tingkat kultivasi Long Yuan jauh lebih tinggi dari si Sanshan, meski tingkat kultivasi mereka sama, pedang terbang biasa tidak akan mampu melukai ras naga sama sekali, apalagi Qi pedang. Ketangguhan sisik dan daging ras naga bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh para pembudidaya manusia biasa. Long Yuan bahkan mencibir dalam hatinya. Dia berencana untuk berdiri di tempat dan menghadapi aura pedang secara langsung, memberi pelajaran yang tak terlupakan bagi wanita sombong dan angkuh ini seumur hidup. Tentu saja, dia juga meninggalkan sebagian mukanya untuk Yang Chen, yang juga untuk mendapatkan kembali sedikit martabat untuk dirinya sendiri. Dua pukulan tadi telah menghancurkan kesombongan Long Yuan. Yang Chen menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok di sini, jadi dia harus memperhatikan kata-katanya di masa depan. Dalam sekejap mata, Yang Chen tahu apa yang sedang direncanakan Long Yuan. Jika itu adalah seorang kultivator bumi abadi biasa, Yang Chen tidak akan khawatir sama sekali. Tapi Qi pedang macam apa yang dikultivasikan istrinya? Pedang Qi yang murni milik leluhur Lu Dongbin adalah eksistensi yang tak terkalahkan di dunia abadi. Bagaimana mungkin seorang dewa mendalam seperti Long Yuan dapat menahannya? Apakah kamu bosan hidup? Yang Chen tidak terlalu jauh dari Long Yuan. Mengingat situasi yang mendesak, dia tidak peduli dengan hal lain. Dengan teriakan keras, dia meraih salah satu cakar naga Long Yuan dan menariknya ke samping. Gerakan Yang Chen cepat, tetapi pikiran Long Yuan bahkan lebih cepat. Dia baru saja mengalami dua kemunduran besar. Kali ini, apapun yang terjadi, dia harus membalikkan keadaan. Dia juga mendengar suara Yang Chen. Dia mengerti bahwa tarikan Yang Chen tidak dianggap tidak sopan. Sebaliknya, dia ingin Yang Chen menghindari pedang Qi. Tetapi jika Long Yuan benar-benar ditarik pergi oleh Yang Chen, bagaimana dia masih punya muka? Ekspresi Long Yuan tidak berubah saat dia diam-diam mengeksekusi teknik gunung tak tergoyahkan milik ras naga. Begitu dia mengeksekusi teknik ini, belum lagi seorang kultivator abadi bumi, bahkan kakak Aolan, yang merupakan puncak abadi emas, harus menghabiskan banyak upaya untuk menyentuhnya. Rencana Long Yuan adalah membuat tarikan Yang Chen gagal. Pada saat yang sama, ia akan menahan pedang Qi ini dengan kuat. Ini juga akan membuat pasangan itu tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Namun, saat dia baru saja menggunakan teknik gunung tak tergoyahkan, kekuatan yang tak tertahankan muncul dari cakar naga yang dipegang Yang Chen, yang langsung menarik tubuh Long Yuan ke atas dan terbang ke samping. Tidak hanya itu, Long Yuan juga menyadari bahwa dalam kondisinya saat ini, seolah-olah dia telah dilempar ke samping oleh Yang Chen. Tetapi tidak peduli seberapa keras Long Yuan berjuang atau seberapa besar keinginannya untuk melepaskan diri dari cengkeraman Yang Chen, itu tidak berhasil. Teknik gunung tak tergoyahkan tampaknya telah gagal padanya. Melihat penampilan Yang Chen, sepertinya dia tidak sedang mengangkat sesuatu yang berat. Sebaliknya, sepertinya dia sedang mengangkat seekor ikan loah kecil dengan mudah. Tubuh Long Yuan terlempar oleh kekuatan Yang Chen, berubah menjadi ekor yang panjang. Sedangkan Long Yuan, dia seperti ular yang tulang punggungnya terlempar. Dia tidak bergerak sama sekali. Situasinya sangat mengejutkan. Mata dan tangan Yang Chen cepat, tetapi dia tidak secepat pedang Qi milik si Sanshan. Dia berhasil mendapatkan beberapa keuntungan dalam hal jarak dan berhasil menarik tubuh Long Yuan tepat waktu. Namun, karena tubuh Long Yuan terlalu panjang, ia tidak mampu menjaga ekornya yang panjang. Tepat saat ia terlempar karena inersia, pedang Qi mengenai ekornya. Suara lembut terdengar. Ekor Long Yuan, yang dikiranya sekeras besi, ditembus oleh sebuah lubang kecil. Momentum pedang Qi belum hilang saat ia terbang menuju dinding terjauh dari istana naga. Tangan Yang Chen melepaskan cakar naga Long Yuan tepat pada waktunya. Sosoknya melesat dan dia muncul di jalur pedang Qi. Dia mengulurkan tangan dan meraih pedang Qi berbentuk pedang terbang di tangannya. Langkah ini mengejutkan Aolan, Aolai, dan para kultivator ras naga lainnya. Meskipun pedang Qi milik si Sanshan telah terkondensasi menjadi pedang Qi terbang, itu masih pedang Qi dan tidak memiliki tubuh fisik. Bagaimana Yang Chen meraihnya? Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa pedang Qi yang menembus ekor Long Yuan ternyata tidak melukai Yang Chen sama sekali saat mencapai tangan Yang Chen. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa pedang Qi telah menembus tangan Yang Chen tanpa penyimpangan sedikit pun.
Mungkinkah si Sanshan mampu mengendalikan Ki Pedang dengan bebas dan menariknya tepat waktu? Itu tidak mungkin. Bahkan sekarang, si Sanshan masih berdiri di tempat asalnya, berusaha sekuat tenaga untuk menarik kembali cahaya pedang dari tubuhnya. Bagaimana mungkin seseorang dengan tingkat kultivasi seperti itu mampu mengendalikan Ki Pedang hingga sedemikian rupa? Yang Chen tidak peduli dengan keheranan semua orang. Dia meraih pedang Ki dan mencengkeramnya erat-erat. Pedang Ki terbang dengan mudah disebarkan oleh tangan Yang Chen. Pedang Ki itu dengan cepat menghilang ke udara tanpa jejak. Namun, tangan Yang Chen bersih seperti baru. Tidak ada satupun luka di tangannya. Pada saat inilah tubuh Long Yuan tanpa sadar terbang ke sisi lain Istana Naga. Dengan suara, Pak itu berubah menjadi gulungan yang terbuka sekali lagi. Baru sekarang dua aliran darah menyembur keluar dari ekor Long Yuan. Kemudian, rasa sakit mulai menyebar ke pikiran Long Yuan. Chapter 2098. Bang, kepala naga Long Yuan menghantam dinding. Dinding kokoh itu membuat Long Yuan pingsan. Tubuh panjang Long Yuan menempel di dinding untuk waktu yang lama sebelum dampaknya menghilang. Long Yuan merosot ke sudut dinding dan berhenti bergerak. Kali ini, dinding Istana Naga akhirnya berubah. Dinding itu berlumuran darah. Darah dari ekor Long Yuan membentuk gambar merah tua yang mencolok di dinding seputih salju. Hampir saja, aku hampir membuat lubang di rumahku. Monolog Yang Chen setelah menerima Ki Pedang sampai ke telinga beberapa master klan naga, yang hampir membuat mereka langsung terjatuh dari kursi. Yang Chen tidak peduli dengan si Sanshan yang menusuk ahli ras naga. Sebaliknya, dia peduli dengan fakta bahwa dinding rumahnya hampir tertusuk. Bukankah ini hanya beberapa istana naga? Mungkinkah meskipun ada begitu banyak ahli ras naga, mereka tetap tidak bisa menambal lubang itu? Namun, sikap Yang Chen sangat menyebalkan. Terlebih lagi, mereka adalah tamu di rumahnya dan memiliki permintaan. Tidak baik bagi mereka untuk marah. Tepat saat mereka memikirkan hal ini, hati para ahli klan naga tiba-tiba bergetar. Karena mereka datang ke sini untuk mengajukan permintaan, sikap mereka terhadap tuan mereka, Yang Chen, tampaknya bukan cara yang tepat untuk mengajukan permintaan. Kapan ras naga yang agung dan perkasa pernah mempertimbangkan pikiran para pembudidaya manusia dan iblis yang seperti semut? Ketika Aolan membawa mereka, mereka hanya setuju dengan berat hati karena Aolan, seorang anggota klan kerajaan. Kalau orang lain, sekalipun Aolai yang juga punya darah bangsawan, yang mengusulkan hal ini, kemungkinan besar mereka tidak akan peduli dengan hal itu. Karena mereka semua mempunyai pikiran seperti itu, Long Yuan mengambil kesempatan itu untuk marah. Namun, semua yang terjadi di sini mengejutkan mereka. Long Yuan adalah ahli puncak Suan Immortal, tetapi dia jatuh di tangan orang-orang yang Chen berkali-kali. Lin Zhengyuan mungkin terlihat seperti orang bodoh, tetapi saat dia meledak, aura Dewa Emas tidak dapat disembunyikan sama sekali. Bahkan jika Long Yuan tidak bisa merasakannya, yang lainnya adalah ahli Golden Immortal. Tentu saja, mereka sangat menyadarinya. Kenyataan bahwa ada seorang ahli Dewa Emas yang menjaga tempat yang Chen benar-benar mengejutkan para ahli ras naga. Namun, kekalahan Long Yuan di tangan seorang ahli Golden Immortal sama sekali tidak adil. Itu tidak cukup untuk membuat mereka kehilangan ketenangan. Namun, saudara angkat yang Chen muncul. Meskipun dia hanya berada di tahap Dewa Surgawi, dia bahkan lebih mengerikan daripada Lin Zhengyuan, yang berada di tahap Dewa Emas. Aura Li Cheng adalah aura seorang ahli Celestial Immortal. Saat menyerang, dia juga menggunakan kekuatan Celestial Immortal. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi Long Yuan tidak mampu mengatasinya. Dia terlempar hanya dengan satu tamparan. Tampaknya Long Yuan telah mengalami penghinaan besar, tetapi para ahli ras naga tidak punya pilihan selain menerimanya. Itu karena mereka telah bersikap lunak. Melihat betapa santainya Li Cheng, jika dia ingin mengambil nyawa Long Yuan, satu serangan saja sudah cukup. Jika kultivasi Li Cheng berada pada tahap Dewa Langit, mereka hampir tidak dapat menerima kenyataan bahwa ia telah mengalahkan Long Yuan. Namun ketika si Sanshan, seorang junior Dewa Bumi, menusuk ekor naga Long Yuan dengan pedang Ki, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka percayai begitu saja. Sebagai anggota ras naga, semua orang sangat jelas tentang kekuatan tulang dan daging mereka. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dilukai oleh harta sihir biasa. Namun si Sanshan, seorang junior Earth Immortal, berhasil membunuh Long Yuan dengan satu serangan. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan semut bumi abadi yang bisa mereka tiup hanya dengan bersin? Baru saja, tidak banyak aura yang keluar dari pedang Ki. Bagaimana mungkin pedang itu memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Namun, ini bukanlah akhir. Si Sanshan, seorang junior Earth Immortal, telah mengejutkan mereka. Namun, ketika Yang Chen bergerak, itu membawa mereka lebih dari sekadar kejutan. Teknik gunung tak tergoyahkan adalah teknik rahasia ras naga. Hampir setiap anggota ras naga mengetahuinya. Terutama monster tua yang telah hidup entah berapa tahun, mereka bahkan lebih ahli dalam teknik ini. Baru saja, Long Yuan diam-diam mengeksekusi teknik gunung tak tergoyahkan, ingin menjepit tubuhnya dengan kuat ke tempat dia berdiri. Namun, Yang Chen hanya menarik tubuh Long Yuan dengan santai dan melemparkannya jauh-jauh. Long Yuan menabrak dinding dan pingsan. Hal yang paling mengerikan adalah ketika Yang Chen menarik Long Yuan pergi, dia sebenarnya tidak menggunakan energi spiritual apapun. Tingkat kultivasi yang berbeda akan menghasilkan efek yang berbeda saat menggunakan teknik gunung tak tergoyahkan. Namun meski begitu, beberapa ahli dari ras naga percaya bahwa setelah Long Yuan mengeksekusi teknik gunung tak tergoyahkan, berat tubuhnya setidaknya akan seberat lautan. Meskipun para ahli klan naga mampu menarik Long Yuan dengan mengandalkan basis kultivasi mereka yang kuat, tidak mudah bagi mereka untuk menariknya setelah dia menggunakan teknik gunung tak tergoyahkan. Yang terpenting adalah Yang Chen tidak menggunakan energi spiritual apapun. Dengan kata lain, dia telah mencapai tingkat keputusasaan seperti itu hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya.
Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan oleh seekor semut bumi abadi? Apakah itu bisa dibayangkan? Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, bahkan jika Aolan telah memberitahu mereka tentang hal itu, mereka tidak akan percaya bahwa hal konyol seperti itu dapat terjadi di dunia ini. Mungkinkah semua orang di keluarga Yang Chen adalah monster iblis semacam ini? Long Yuan tidak kehilangan kesadaran lama sebelum dia bangun karena efek ganda dari tubuhnya yang kuat dan energi spiritual yang meluap. Saat dia sadar kembali, rasa sakit yang hebat di ekornya menyebabkan dia kesakitan luar biasa. Dia segera mengalirkan energi spiritualnya untuk mencoba menghentikan pendarahan dan pulih. Namun, entah mengapa, ki pedang tak berbentuk tampak masih ada di sekitar lukanya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menghilangkannya. Lukanya juga berdarah tanpa henti, tidak bisa pulih. Pada akhirnya, Yang Chen tidak tahan lagi. Dia berjalan mendekat dan menarik Long Yuan. Kemudian, dia menyeka luka di ekor Long Yuan dan sisa-sisa energi pedang menghilang tanpa jejak. Istri saya telah bersikap kasar. Saya harap senior cukup murah hati untuk memaafkannya. Yang Chen dengan tulus meminta maaf kepada Long Yuan atas nama si Sanshan. Bagaimanapun juga, dia awalnya adalah seorang tamu, tetapi dia dilukai oleh wanitanya sendiri. Sebagai tuan rumah, dia merasa sedikit malu. Namun, Yang Chen tidak bisa membiarkan si Sanshan meminta maaf padanya, jadi dia hanya bisa melakukannya sendiri. Sambil berbicara, Yang Chen telah memberikan pil Ganoderma Jade 6 Revolusi yang juga merupakan hadiah permintaan maaf. Di telinga Long Yuan, permintaan maaf Yang Chen bagaikan tamparan keras di wajahnya, menamparnya maju mundur hingga hidung dan wajahnya membengkak. Dia tidak pernah menyangka akan kehilangan begitu banyak muka di hadapan Yang Chen, apalagi berulang kali. Namun, tidak ada yang bisa menyalahkan Long Yuan. Menyalahkan Aolan karena tidak jelas. Sebelum mereka datang, Aolan sudah mengingatkan mereka bahwa mereka tidak boleh memperlakukan keluarga Yang Chen dengan enteng. Bagaimanapun, Aolan adalah generasi yang sama dengan Yang Chen. Blame Yang Chen. Pihak lain sama sekali tidak memprovokasi dia. Justru karena provokasinya yang terus-menerus, pihak lain membalas sedikit. Salahkan Li Cheng. Tidak mungkin dia bisa menyalahkan Li Cheng. Adapun si Sanshan, Xiao Chen telah memarahi suaminya di rumahnya sendiri. Bisakah dia tidak marah? Kalau dia ingin menyalahkan seseorang, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena kebutaannya. Chapter 2099. Long Yuan adalah seorang kultivator ras naga yang sombong. Namun, dia bukan orang bodoh. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, jika dia masih tidak menyadari bahwa pemikirannya sebelumnya salah, maka dia benar-benar idiot. Sebelumnya aku yang salah. Sekarang, aku minta maaf padamu. Long Yuan adalah orang yang bisa menerima dan memaafkan. Karena dia yang salah, dia tidak akan menanggungnya dengan keras kepala. Lagi pula, meminta maaf kepada seorang ahli yang lebih kuat darinya bukanlah suatu hal yang memalukan. Mengenai hal ini, orang ini agak berpikiran sederhana. Kalau tidak, para kultivator ras naga lainnya tidak akan mendorongnya keluar untuk mempersulit Yang Chen. Putri, masalah ini adalah salahku, Long Yuan. Aku seharusnya tidak meragukan kata-kata Putri. Putri, tolong hukum aku. Setelah meminta maaf kepada Yang Chen, Long Yuan segera menoleh ke Aolan dan mengakui kesalahannya. Aolan hanya mengangguk mendengar permintaan maaf Long Yuan. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan mengambil pil Ganoderma Jade D6 Revolusi yang bermanfaat dari Yang Chen. Kamu harus dihukum atas kesalahanmu. Pil obat ini milikku. Selama sisa-sisa pedang Qi dikeluarkan dari luka di ekor Long Yuan, dengan kemampuan Long Yuan, dia akan dapat pulih dengan cepat. Memang tidak diperlukan pil obat. Namun, Aolan dengan berani merebut pil obat dari tangan Long Yuan. Siapapun yang punya otak akan mengerti bahwa ini bukan pil obat biasa. Sekarang Long Yuan tidak tahu betapa dia menyesal telah menyinggung Yang Chen dan kehilangan pil obat yang dapat membuat sang putri bahagia. Kalau saja dia tahu Putri Aolan tidak berbohong, dia tidak akan membuat keributan seperti itu. Dari keenam ahli ras naga, kultivasi Long Yuan adalah yang terendah. Bahkan jika dia menyinggung Yang Chen, dia tidak akan kehilangan kesempatan untuk menghadapi 5 lainnya. Kelima ahli itu sudah lama memahami semua ini. Oleh karena itu, mereka tetap duduk dan tidak bergerak, membiarkan Long Yuan melakukan apa yang diinginkannya. Long Yuan kembali dengan semangat rendah, dipukuli dengan menyedihkan. Sementara 5 orang lainnya terkejut, mereka tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajah mereka. Lagi pula, mereka bukanlah orang-orang yang menonjol. Bahkan jika mereka pernah memandang rendah Long Yuan di masa lalu, mereka tahu bagaimana memperlakukan keluarga Yang Chen setelah melihat pengalaman menyedihkan Long Yuan. Sekarang, apakah kamu masih memiliki kekhawatiran? Aolan bertanya dengan tidak tergesa-gesa setelah pihak Yang Chen menekan semua orang. Kami tidak berani. 6 ahli ras naga tidak lagi berani mempersulit Aolan. Mereka segera berdiri dan membungkuk. Karena memang begitu, kami datang ke tempat mereka untuk mengganggu mereka. Kami harus bersikap seperti tamu. Aolan memberi instruksi dengan tenang, menurut pendapatku, standar Istana Naga 5 elemen tidak seimbang. Bantu aku dan seimbangkan saja. Tolong bantu saja. Mengenai standar, ikuti Istana Naga Air. Kami patuh, Putri. Tak seorang pun menolak, termasuk Aolan. Jika Aolan sudah memberikan instruksi seperti itu sejak awal, para ahli ras naga tidak akan melakukannya. Para pembudidaya naga, ahli ras naga, tidak mengambil kembali Istana Naga dan harta Dharma klan naga sudah menunjukkan belas kasihan. Beraninya mereka meminta lebih. Naga-naga, Ao Xiao, penggarap klan naga, pakar ras, mereka adalah, naga, tidak, mereka adalah, mereka, akan, mereka,
Long, karena dia meminta pertolongan, sudah sewajarnya dia harus mempunyai sikap meminta tolong. Awalnya, mereka tidak menyiapkan hadiah ucapan selamat. Sekarang setelah Aolan memberi perintah, mereka tentu harus mencari jalan keluar dari situasi yang memalukan ini. Sedangkan untukmu, Long Yuan, Aolan mengamati Long Yuan dengan saksama. Long Yuan berdiri dengan sangat patuh, tidak berani bergerak sama sekali. Hal ini memuaskan Aolan. Baru kemudian dia berkata, kalau begitu, aku akan menghukummu dengan meninggalkan sedikit esensi naga selama bertahun-tahun sebagai permintaan maaf. Baik, Yang Mulia. Long Yuan tidak berani menentang dan menjawab dengan keras. Setelah memberikan instruksi ini, Aolan menoleh ke Yang Chen dan bertanya, adik, apakah hukuman ini tidak apa-apa? Tentu saja. Yang Chen tersenyum dan berkata, kakak, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan. Meskipun Aolan telah menggunakannya untuk membuat para ahli ras naga sangat patuh, Yang Chen tetap merasa sangat senang. Standar istana naga 5 elemen yang berbeda-beda juga merupakan bahaya tersembunyi. Meskipun kultivasi setiap orang tidak penting sekarang, ketika mereka mencapai dunia abadi, keseimbangan istana naga akan hancur. Akan ada perbedaan besar dalam kultivasi dan kemajuan setiap orang. Yang Chen suka bersikap tidak memihak. Dia tidak bisa membiarkan wanita manapun menderita. Dalam hal itu, dia harus menyelesaikan keseimbangan istana naga. Sekarang kakak Aolan menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah ini untuknya. Tentu saja, Yang Chen senang. Para ahli ras naga juga tidak beruntung. Sebelum mereka dapat menikmati penempaan naga Giok Sun King Sui yang terjerat tanaman merambat setan pemakan darah, mereka harus membayar harganya terlebih dahulu, membantu Yang Chen menyempurnakan istana naga 5 elemen. Meskipun mereka membayarnya dengan pantas, mereka tetap merasa bahwa mereka telah berbuat jahat dan pulang dengan rambut dicukur. Dari Istana Naga 5 Elemen, Istana Naga Air adalah harta karun yang ditinggalkan Raja Naga Laut Timur, Ao Guang, di dunia fana. Standarnya jauh lebih tinggi daripada Istana Naga lainnya. Agar keseimbangannya tetap terjaga, keenam ahli ras naga ini harus menghabiskan waktu sedikitnya 100 tahun untuk menyempurnakannya. 6 ahli ras naga patuh mulai bekerja. Baru kemudian Yang Chen memperkenalkan Aolan dan Aolai kepada Li Cheng lagi. Kali ini, saat mereka duduk, suasananya berbeda. Tanpa diduga, kamu masih memiliki kartu truf seperti itu. Aolan menghela napas. Dia tahu keberadaan Lin Zhengyuan. Namun, dia tidak menyangka Li Cheng juga begitu mengerikan. Sedangkan untuk si Sanshan, dia tidak bisa melihatnya. Untungnya, si Sanshan hanya tampak kuat dalam hal harta karun ajaib. Selain itu, dia tidak ahli dalam mengendalikannya, jadi itu tidak cukup untuk mengejutkan Aolan. Kakak, kamu sungguh licik. Yang Chen tersenyum dan mengungkap rencana kakak Aolan. Kau mengandalkan bawahanmu untuk menghajar anggota klan yang tidak patuh. Bukankah lebih baik kau melakukannya sendiri? Lagi pula, melakukannya sendiri akan merusak keharmonisan di antara kita. Lebih jauh lagi, kita akan berakhir dengan reputasi sebagai penindas yang lemah. Aolan menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang sudah cukup bagus. Efek dari tindakanmu 10.000 kali lebih baik daripada tindakanku. Kakak, manfaat yang kau janjikan tidak mungkin hanya menyeimbangkan istana naga ilahi dan meninggalkan sedikit esensi naga, kan? Yang Chen tersenyum sambil meminta Aolan untuk memberikan keuntungan. Ini adalah harga yang harus mereka bayar karena menggunakan naga giok salju kecil untuk menjerat tanaman iblis pemakan darah. Kakak, di mana keuntungan yang kau janjikan? Tanyakan saja apa yang kamu inginkan. Aolan memutar matanya dan berkata kepada Yang Chen, bagaimanapun, aku akan berutang budi padamu nanti. Menurutmu, ketika ada terlalu banyak kutu, seseorang tidak akan menggigitnya. Ketika ada terlalu banyak hutang, seseorang tidak akan khawatir. Selama kamu menyebutkannya, kakak akan melakukannya untukmu. Kita masih perlu berutang budi. Yang Chen tidak mengerti. Dia bertanya pada Aolan, selain rumput belita naga, apa lagi yang ada? Ini adalah sesuatu yang baru saja terpikir olehku. Aolan tidak berdiri di sana dengan sopan. Dia mengatakan apapun yang terlintas di benaknya, bisakah kita meminjam ahli itu untuk beberapa waktu untuk menenangkan Aolai? Saat Aolan berbicara, dia menunjuk ke arah di mana Lin Zhengyuan menghilang, menunjukkan bahwa dia tertarik pada Lin Zhengyuan. Dulu dia tidak begitu mendengarkanmu, jadi aku tidak berani memanfaatkannya. Aolan segera menambahkan, namun, setelah melihatnya bergerak hari ini, dia sudah tahu batas kemampuannya. Dia mungkin akan mendengarkanmu dan tidak akan membunuhmu. Bagaimana kalau membantu Aolai kali ini? Chapter 2100. Saat Aolan melihat Lin Zhengyuan bergerak tadi, dia langsung teringat sesuatu. Meskipun Aolai telah berkembang pesat di bawah pengawasannya, dia masih jauh lebih lemah daripada ahli ras naga lainnya di alam spiritual. Mustahil bagi seorang ahli dewa emas biasa untuk meminta seorang dewa mendalam tahap awal untuk menemani seorang kultivator dewa mendalam tahap awal berlatih. Bahkan ras naga tidak akan mampu melakukannya. Namun, bagi Yang Chen, Lin Zhengyuan adalah orang bodoh yang tidak punya pikiran dan hanya mendengarkan beberapa orang di keluarga Yang Chen. Itu masalah yang sama sekali berbeda. Aolan percaya bahwa Yang Chen bersedia membantu Aolai. Ketika Aolai mendengar kata-kata Aolan, ekspresinya berubah. Tubuhnya yang tadinya merah hampir berubah putih karena terkejut. Selain terkejut, ada juga ketakutan. Tentu saja, Aolai telah melihat Lin Zhengyuan melakukan tindakan. Dia bahkan bersukacita atas kemalangan Lin Zhengyuan saat dia melihat Long Yuan mempermalukan dirinya sendiri. Namun, dalam sekejap mata, kemalangan ini menimpanya. Mengapa nasibku begitu buruk? Bagaimanapun, Long Yuan adalah ahli immortal mendalam tingkat puncak. Namun, dia seperti mainan bagi Lin Zhengyuan. Aolai tahu persis situasi Lin Zhengyuan. Lin Zhengyuan mungkin memperlakukan Long Yuan seperti mainan.
Aolai sendiri hanyalah seorang dewa abadi tahap awal. Dia jauh lebih lemah dari Long Yuan. Bukankah akan sangat menyakitkan jika dia menderita seperti ini? Akan tetapi, baik di hadapan Aolan maupun Yang Chen, Aolai dengan menyakitkan menyadari bahwa ia tidak berhak berbicara. Salah satu dari mereka dapat memerintahkannya untuk melakukan hal-hal tertentu, dan dia tidak berani menolak. Jika dia tahu, dia tidak akan menggoda Long Yuan lebih awal. Mereka jelas-jelas adalah saudara yang sedang mengalami kesulitan. Tidak apa-apa, kata Yang Chen setelah mengusap dagunya dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Begitu Aolai mendengar ini, dia menatap Yang Chen, berharap Yang Chen akan menolaknya. Dia langsung layu seperti terong beku. Hanya beberapa hari yang baik telah berlalu. Sebentar lagi, hari akan gelap lagi. Namun, dalam sekejap mata, Yang Chen mengucapkan kata lain, memenuhi hati Aolai dengan harapan. Meskipun tidak ada masalah dengan menggunakan Xiaolin sekarang, tidak akan baik jika dia mengingat ini ketika dia kembali ke alam abadi. Yang Chen mengusap dagunya dan berkata dengan tenang, kecuali kita memberi Xiaolin beberapa keuntungan sehingga dia tidak akan melanjutkan masalah ini. Sekarang, keluarga Yang Chen sudah memanggil Lin Zhengyuan Xiaolin, terdengar sangat akrab. Bagaimanapun, tidak ada yang salah. Baik Gong Sunling maupun selir lainnya, mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Lin Zhengyuan juga menerima panggilan seperti ini. Setiap kali gadis-gadis memanggilnya seperti itu, dia tahu bahwa ada makanan lezat atau kesenangan untuk diajak bermain. Xiaolin Zhengyuan juga menerima bentuk sapaan ini. Xiao Chen menatap Aolai dan melihat kebohongannya yang menyedihkan. Hehe, Xiaolai. Ekspresi Aolai, Chen dari Xiao, Chen, Xiaolai, Long Yuan, Xiao Tian dari Chen dari alam Chen. Xiao Chen terkekeh sendiri. Kemudian, dia menoleh ke Aolan dan berkata, bagaimana dengan ini? Minta Aolai untuk membantu Xiaolin membiasakan diri dengan atribut api saat dia tidak punya kegiatan apapun. Ini untuk mencegahnya menderita saat dia bertemu api atribut yin seperti api naga pemakan roh di masa mendatang. Baiklah, ayo kita lakukan. Aolan langsung mengangguk. Kemudian, dia menoleh ke Aolai dan berkata, kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan, kan? Meskipun Aolai sangat tidak rela dalam hatinya, dia tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan dan penolakannya terhadap keputusan Aolan dan Yang Chen di depan mereka. Dia hanya bisa menganggukkan kepala, merasa dirugikan, dan mulai meratapi kehidupan masa depannya. Aolan berkata untuk menyiksa Lin Zhengyuan, yang berarti Lin Zhengyuan tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Adapun Aolai yang membantu Lin Zhengyuan membiasakan diri dengan atribut api, Aolai harus mengendalikan dirinya dengan hati-hati. Aolai sangat jelas bahwa mendengarkan Yang Chen adalah satu hal bagi Lin Zhengyuan. Namun, jika Lin Zhengyuan secara naluriah merasakan bahaya, itu akan menjadi masalah lain. Siapa tahu, Lin Zhengyuan bahkan mungkin membunuhnya dalam sekejap. Jangan tunjukkan wajah cemberut seperti itu. Orang lain bahkan tidak bisa memintanya. Ketika Yang Chen melihat ekspresi Aolai, dia ingin tertawa. Namun, dia tetap memasang wajah serius dan berkata, selain bermain dengan Xiaolin setiap hari, kamu masih harus melakukan hal lain. Masih ada lagi. Aolai hampir berteriak. Namun, saat Aolan melotot padanya, dia langsung menjadi jauh lebih tenang karena takut. Tentu saja, Yang Chen berkata dengan kasar, bukan hanya kamu. Kakak Aolan juga sibuk beberapa hari ini. Bisa membantu adik kecil juga merupakan hal yang baik. Sekarang, Aolan memanggil Xiao Chen dengan sebutan adik kecil, sama sekali tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Nada bicaranya juga hangat saat bertanya, ada apa? Bukankah kalian semua seharusnya membantu pedang terbang tanduk naga air dan api milik Ah Yue? Yang Chen bertanya sambil tersenyum. Meskipun tanduk naga air dan api hanya bahan untuk pedang terbang, mereka tetap saja merupakan barang milik ras naga. Lebih baik menggunakan metode ras naga untuk menyempurnakannya. Saat ini adalah rencana Yang Chen. Tidak peduli apapun, dia harus menyeret Aolan dan Aolai, dua anggota kerajaan dari ras naga, bersamanya. Apakah kau tidak takut kalau aura pedang terbang kehidupan Ah Yue akan terlalu banyak dan mempengaruhi kekuatannya? Aolan tidak terlalu memikirkannya. Seperti yang dikatakannya, saat ini, dia berutang terlalu banyak pada Yang Chen dan merasa agak malu. Membantu Xiao Chen dengan sedikit bantuan hanya untuk lebih dekat dengannya. Namun, ada beberapa hal yang harus dikatakan di awal agar mereka tidak melakukan sesuatu yang buruk dengan niat baik. Dengan Xiao Tian di sini, apa yang perlu ditakutkan? Yang Chen tersenyum dan menunjuk ke pagoda naga. Baru sekarang Aolai ingat bahwa Yang Chen memiliki seorang anggota ras naga yang bukan dari ras naga murni di sisinya. Kalau begitu, biarlah Ah Yue menemaniku. Aolan mengangguk dan tidak berpura-pura. Dia langsung setuju, Aolai, setelah kamu menemani Xiaolin setiap hari, berinisiatiflah untuk datang dan bekerja. Baiklah, Aolai setuju dengan ekspresi cemberut. Ekspresinya sama buruknya dengan yang bisa dibayangkan. Benar sekali, suruh Xiao Tian menggunakan pagoda naga untuk mengumpulkan esensi naga yang ditinggalkan Long Yuan. Berbicara tentang Xiao Tian, Aolan teringat sesuatu. Ia mengingatkan Yang Chen, tidak perlu khawatir tentang esensi naga yang hilang di pagoda naga. Ada manfaatnya berendam di sana setiap hari. Tidak peduli apapun, esensi naga dari ras naga murni akan bermanfaat bagi Xiao Tian. Yang Chen juga menjadi senang. Ini bisa dianggap sebagai kejutan tambahan. Kerjasama dengan Dragon Rache telah selesai untuk saat ini. Yang Chen memanggil Gao Yue dan mengatakan kepadanya bahwa kakak Aolan dan Aolai akan membantunya menyempurnakan pedang terbang kehidupan. Gao Yue sangat gembira dan segera menemani Aolan dan Aolai. Sekarang, hanya Yang Chen, Si Sanshan, dan kakak Li Cheng yang tersisa. Tanpa orang luar, Yang Chen merasa lebih santai.
Dia tidak bersikap sopan kepada kakak Li Cheng. Dia menunjuk si Sanshan dan berkata, kakak, lihat penampilan Sanshan saat ini. Bagaimana dia akan menekan cahaya pedang? Apa ini seharusnya? Li Cheng bahkan tidak perlu melihat si Sanshan untuk mengetahui apa masalahnya. Pedang terbang kehidupan baru saja disempurnakan. Tidak ada cara untuk mengendalikannya dengan bebas. Mutu pedang terbang terlalu tinggi. Secara alami, pedang itu akan sangat berapi-api. Kamu hanya perlu melunakkannya perlahan-lahan. Aku tidak percaya kau tidak tahu caranya. Jika kau ingin segera menekan cahaya pedang, kau harus melihat lebih banyak darah. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.